Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita hari ini, 10 Maret 2022. Dengan judul, Dia akan membersihkan kita. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur atas semua yang Engkau telah berikan kepada kami. Dan pada saat ini, kami menyediakan hati kami untuk pekabaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, sekali lagi renungan pagi kita hari ini, 10 Maret 2022 dengan judul, Dia akan membersihkan kita. Dan ayat inti kita Yehezkel 36 ayat 25, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Sekali lagi Yehezkel 36 ayat 25, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Mustahil bagi kita dengan diri sendiri keluar dari lubang dosa yang di dalamnya kita tenggelam. Hati kita jahat, kita tidak dapat mengubahnya. Pendidikan, kebudayaan, penguasaan diri, usaha manusia, dan semuanya mempunyai kegunaannya masing-masing. Tetapi di sini itu semua tidak berdaya sama sekali. Semua yang disebutkan di atas mungkin saja menghasilkan tabiat yang amat baik secara lahiriah, namun tiada dapat membersihkan sumber kehidupan batin itu. Haruslah ada di dalamnya satu kuasa yang bekerja dari dalam, satu kehidupan baru dari atas, sebelum manusia dapat diubahkan dari dosa kepada kekudusan. Kuasa itu ialah kuasa Kristus. Hanya anugerahnya saja yang dapat menghidupkan segala kuasa jiwa yang tiada berdaya itu, menariknya kepada Allah, kepada kekudusan. Tidaklah cukup hanya sekedar mengerti kelembutan kasih Allah, melihat sifat kemurahannya dan kelembutan seorang bapa. Tidak cukup hanya dengan mengenal hikmat dan keadilan hukumnya, melihat bahwa hukum itu didasarkan atas prinsip kasih yang abadi. Rasul Paulus melihat semuanya ini ketika dia berseru, Aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik, bahkan ditambahkannya di dalam jeritan jiwa yang pedih dan dengan rasa putus asa. Tetapi aku bersifat daging, terjual dan di bawah kuasa dosa. Dia merindukan kesucian, kebenaran, ke dalam mana dia sendiri tak berdaya memperolehnya. Lalu berseru-seru, Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jeritan yang demikian keluar dari bibir orang-orang yang dibebani dosanya di segenap penjuru dunia. Pada sepanjang abad, untuk menjawab semuanya ini, hanya satu jawab, yakni, Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Dengan jasa Yesus sendiri, Yesus telah menjembatani jurang yang dibuat dosa, sehingga malaikat-malaikat yang melayani dapat berhubungan dengan manusia. Kristus menghubungkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu dan di dalam kelemahan dan keadaan tiada daya itu dengan sumber kuasa yang tiada batasnya. Dia akan membersihkan kita. Saudaraku, puji Tuhan. Kita sudah pelajari pelajaran-pelajaran yang lalu tentang peran Yesus melalui kematiannya, melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Apa tujuannya? Tujuannya, saudara, bukan hanya menutupi dosa kita, menutupi ketelanjangan kita, tetapi Dia membersihkan kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita mendapatkan pembersihan itu?
Kalau kita mengasihi Yesus, kita mencintai Dia, kita menuruti akan perintah-perintahnya, kita akan menuruti dengan dasar cinta kepada Dia akan apa yang Dia rindukan. Maka itulah proses di mana kita dibersihkan dari kelakuan kita yang jahat, dari rasa cinta diri, dari egois kita di dalam diri kita. Maka dengan kita mengasihi Dia, menuruti apa yang Dia mau dalam hidup kita, maka secara perlahan-lahan kita akan dibersihkan. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi hanya dengan kekuatan Tuhan. Saya berikan contoh. Tabiat kita, mungkin kita pemarah kepada orang lain di sekitar kita. Tapi dengan kita mengasihi Dia, kita mencintai jiwa-jiwa yang olehnya Tuhan mati bagi Dia. Maka dengan demikian kita akan menjaga sikap kita. Tadinya kita menjadi seorang yang pemarah, tapi kemudian kita akan menjadi seorang yang kurang dan akhirnya menjadi seorang yang lemah lembut. Maka otomatis itu membersihkan kita. Kekuatan itu hanya ada di dalam Yesus saja. Itulah sebabnya dalam kitab Wahyu berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Apa maksudnya mengangkut dosa isi dunia? Yesus menanggung semuanya. Dan di dalam diri kita, Dia ingin berkarya. Dan karya yang penting yang Dia mau lakukan adalah kita layak bagi kerajaannya. Sorga. Itu berarti bahwa Dia mau membersihkan kita. Hari ini ayat kita katakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kalau dalam pikiran kita, walaupun kita dalam kekurangan, kelemahan karena dosa di atas dunia ini, tapi dalam pikiran kita Yesus menjadi utama. Lalu kemudian mengikuti teladannya itu akan menjadi prioritas dalam realitas kehidupan kita. Maka kita akan dibersihkan. Hari ini kalau saudara mau dibersihkan, datang kepadanya. Hanya Dia mampu membersihkan kita. Walaupun banyak kekotoran dalam diri kita, yaitu dosa-dosa kita. Tapi Dia sanggup membersihkan kita. Kalau saudara percaya itu, hari ini terimalah berkat pembersihan daripada Allah itu. Mari hari ini kita lebih dekat kepadanya. Kita lebih mengarah kepada perbaikan diri kita untuk menjadi orang-orang yang tampil di depan, dapat menjadi surat yang dibaca oleh semua orang. Bahwa hari ini kita melalui kehidupan kita, Yesus dipancarkan lewat hidup kita. Tuhan memberkati pekabaran di hari ini. Mari kita akhiri pekabaran hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan khususnya untuk pekabaran firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Bila dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan kami dituntun untuk selalu mengerti, menerima akan firman-Mu, bahkan menghidupkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk pekabaran hari ini, meteraikan di dalam hati kami. Kami akan melanjutkan hidup kami hari ini dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan akan memberkati kami. Biarlah dalam perjalanan kami, hidup kami hari ini, apa yang kami temui di tangan kami boleh kerjakan dan berhasil karena tuntunan kasih Tuhan. Semua pendengar renungan pagi di mana saja berada, Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan akan pelihara, kasih-Mu menyertai kami semua. Apapun kami hadapi hari ini, kalau Tuhan beserta dengan kami, maka kami akan selalu berhasil. Kalaupun ada kekurangan, kalaupun ada masalah-masalah kami hadapi, kalaupun ada hal yang tidak inginkan terjadi pada kehidupan kami tahu kami tidak sendiri, karena Allah selalu beserta kami. Inilah doa kami. Terima kasih Engkau dengar doa kami, dan hamba-Mu mohon berkat atas kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran hari ini. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.